Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwal malikul quddus wassalamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah, idza salawat sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosan kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli hinin, fi kulli halin, fi kulli waqtin, dalam situasi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi apapun, tetap kita memohon kepada Allah menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang pandai, yang mampu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narjus syafa'ah, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, makasih mas. Melanjutkan kajian kita Rabu kemarin, minggu kemarin, belum tuntas dari salah satu pertanyaan jemaah kita, sampai kapan alam kubur? Kalau manusia ada batasannya, Pak. Kita ada batasannya, ya. Inna ahadakum yujma'u fi khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik fayursalu 'alail malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi arba'ati asya' min taqdirihi an rizqihi wa ajalihi wa hayatihi wa amalihi wa hayati saqiyun wa sa'idun. Ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, ada 4 takdir yang ditulis oleh Allah melalui malaikatnya. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, kematian, yang ketiga amal, yang keempat kehidupan kita. Ini ditulis oleh Allah melalui malaikat atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita bahas nomor 2, ajal kita sudah ditentukan oleh Allah.
yuhyi may yasha wa yumitu may yasha. Allah menghidupkan manusia sekehendak Allah, dan Allah yang mematikan manusia juga sekehendak Allah. Cuman kan kita nggak tahu kapan datangnya ajal kita, Pak. Kapan datangnya ajal kita? Ingat pertemuan kita 3 minggu yang lalu, saya sampaikan di akhirat itu ada satu pohon yang jumlah daunnya sama dengan jumlah manusia. Fi kulli waraqin asma'un nas. Setiap daun itu ada nama kita, Pak. Ada nama saya Dedi Sanjaya, ada nama Bapak, ada nama Ibu, ada nama Pak Haji Ziarta. Nah, ini Pak Ziarta jauh-jauh dari Masjid Al-Muflihun datang ke Al-Uswah dari Sungai Jang. Tertulis, Pak, nama kita semua, Pak. Tertulis Ibu. Ya. Ada yang daunnya masih hijau. Daun siapa yang masih hijau nih? Bapak-bapak, ibu-ibu, daunnya masih hijau. Ada daunnya agak kuning, Pak. Ranting dahan daunnya mulai kecoklat-coklatan, kena angin dikit mulai goyang-goyang. Siapa nih? Yang duduk bersila kaki kanan di depan, 2 menit berubah kiri lagi, berubah lagi, asam urat dia. Nah, enggak, ini enggak nih. Ya. Artinya setiap daun itu ada nama kita dan ada waktu jatuhnya. Ada waktu jatuhnya, yang artinya umur kita berbatas hidup di dunia. Lalu kita masuk lagi ke alam yang ketiga. Ya, dunia ini kan alam kedua, Bapak Ibu. Mohon maaf, alam ketiga dunia. Kita masuk ke alam keempat, alam kubur. Sampai kapan alam kubur, Pak? Sampai kapan? Sampai Allah menegakkan surah Al-Waqiah. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Sampai datang hari kiamat. Panjang, Pak. Ribuan tahun. Ya. Ribuan tahun. Benar. Kemarin ada yang nyampaikan, Ustadz, kan Nabi sudah menggambarkan kiamat akan terjadi saat ini. Benar. Tapi ada hadis yang lain, ya, Bapak Ibu, dalam ilmu hadis ada namanya nasakh mansukh. Hadis ini terhapus oleh hadis. Ya. Dalam mustalahul hadis ada nama bab pembahasannya nasakh dan mansukh. Naskhul hadis bil hadis. Naskhul hadis bil ayah. Naskhul ayah bil ayah. Satu hadis terhapus dengan hadis yang lain. Satu hadis terhapus oleh ayat. Satu ayat terhapus oleh satu ayat. Ini namanya ilmu nasakh dan mansukh. Ini kalau kita belajar ini sama kayak buat skripsi, Bapak Ibu, 6 SKS, panjang, Pak. Kita kembali lagi. Ya. Benar, Nabi menggambarkan nanti kalau diperkirakan kiamat akan terjadi tahun sekian dan sekian. Tapi ingat, dalam hadis yang lain, selama ada umatku yang bertasbih, selama umatku ada yang bertakbir, bertahmid, yazkurullah zikran katsira, selama umatku ada yang mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, atau asma-asma Allah yang lain, akharallahul qiyamah arba'ina aman. Allah menunda kiamat itu 40 tahun. Akhirnya lama, Pak. Ustaz, kalau gitu di alam kubur lama. Sampai kapan? Idza waqa'atil waqi'ah. Sampai hari kiamat datang. Jadi Bapak Ibu, yang kita risaukan bukan mereka yang di alam kubur, Pak. Yang kita risaukan ini kita di dunia ini, Pak. Ini harus kita risau, hidup kita di dunia ini gimana? Ya. Ada beberapa kondisi kematian yang saya nggak pernah sedih, Pak. Ketika ada anak kecil meninggal, saya nggak pernah sedih. Kenapa? Allah udah jamin tempatnya di dalam surga. Bahkan seorang bayi yang meninggal bisa mengangkat, bisa memindahkan, merelokasi, membawa orang tuanya dari neraka masuk ke dalam surga.
nggak sedih saya. Ya. Yang kedua, orang yang meninggalnya lagi dakwah, lagi cari nafkah, lagi dakwah, husnul khatimah, lagi di masjid, lagi baca Quran, lagi puasa Ramadan, dia meninggal, Pak. Sedih, tapi sedihnya bukan sedih ya Allah tempatnya dalam surga. Yang ketiga, orang yang meninggal malam Jumat sampai hari Jumat. Ya. Kenapa? Allah udah jamin dia untuk dilepaskan dari fitnah kubur dan azab kubur. Lah kita yang masih hidup ini mau matinya kapan? Enggak ada jaminan kita meninggal lagi sholat. Ibu, ada jaminan enggak meninggalnya lagi puasa? Enggak ada, Pak. Enggak ada jaminan kita meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Enggak ada jaminan kita meninggal bayi, orang kita udah tua bangka kayak gini, Pak. Enggak ada jaminan. Jadi di mindset pola pikirnya dibalik, jangan mikirkan mereka yang sudah meninggal, apalagi meninggalnya dalam keadaan yang baik, tapi pola pikir kita, mindset kita hadirkan, kita lahirkan kerisauan di dalam diri kita. Aku meninggalnya kapan? Aku matinya saat apa? Jadi kalau udah risau ada, Bapak Ibu, ya. Risau ini kan satu kewajiban, Pak. Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira itu karena risau keadaan umat. Risau keadaan umat, Nabi menyendiri, Pak. Jadi hadirkan rasa risau kita, ya Allah, mau sampai kapan aku buat dosa terus? Ya Allah, mau sampai kapan aku bermaksiat? Mau sampai kapan aku tinggalkan sholat? Mau sampai kapan aku kayak gini, ya Allah? Mau sampai kapan, ya Allah? Hadirkan kerisauan, sehingga dari risau itu muncul nurul iman, akan lahir cahaya keimanan, Pak. Hadirkan terus kalimat sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan ya Allah lalai kayak gini, sampai kapan kerja kayak gini, sampai kapan hidup kayak gini ya Allah, sampai kapan bergelimangan dengan dosa, sampai kapan ya Allah, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Itu hadirkan dan munculkan dalam diri kita, sehingga ada nur-nur, cahaya-cahaya kecil kayak molekul-molekul, Bapak Ibu, tumbuh dalam hati kita sehingga menjadi cahaya yang terang menerang. Nur ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Jadi alam kubur itu panjang, Pak. Ya. Alam kubur panjang sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau udah hari kiamat, Pak, ya, maka Allah buka pintu akhirat. Yubtahu babal akhirah, Allah buka pintu akhirat, kita masuk ke alam terakhir, alam akhirat, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumus sirat. Hari kebangkitan, yauma yub'atsunan nasa min quburihim wa yakumuna ala quburihim. Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya dan diberdirikan di atas kuburnya masing-masing. Yauma yakumul hisab, hari didirikannya hisab, ditimbang amal kita, dosa kita, maksiat kita, kebaikan kita. Yaumul mizan, yaumul mahsyar, di mana manusia akan diperjalankan oleh Allah di padang mahsyar. Wa ba'dhum yamsuna min ru'usihim, sebagian dari mereka ada yang berjalan dengan kepalanya, ketika kepalanya menyentuh tanah hancur, lalu diciptakan lagi, hancur lagi, diciptakan lagi. Wa ba'dhum yamsuna bi butunihim, dan sebagian mereka ada yang berjalan dengan perutnya kayak ular, baru perutnya ketemu dengan tanah, diletakkan di tanah, hancur perutnya, diciptakan lagi, hancur lagi, diciptakan lagi. Wa ba'dhum yamsuna kal majnun, dan sebagian mereka ada yang berjalan kayak orang gila.
Wa ba'dhum yamsuna ala alsinati fil ard. Ada lagi mereka yang jalan Pak, lidahnya kayak dia menggeret satu ikatan yang panjang. Ketika lidahnya menyentuh tanah, Allah hancurkan, Allah ciptakan lagi. Summa hudimat, summa khaliqat, summa hudimat ila yaumin ma'lum. Hancur, ciptakan lagi, hancur, ciptakan lagi. Wa ba'dhum yamsuna bi arjulihim tahta zillillah yauma la zilla illa zillallah. Dan sebagian mereka ada yang berjalan dengan kakinya dan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya Pak, Ibu, jangan mikirkan penduduk kubur, tapi yang kita pikirkan hidup kita, nasib kita di dunia. Bukan enak tidaknya hidup di dunia Pak. Yang kita pikirkan adalah di dunia ini gimana kita menghadapi kematian, gimana kita menghadapi malaikat maut. Itu yang kita pikirkan Pak. Ya. Bukan yang dipikirkan, wah ini bentar lagi Ramadan nih, rumah belum pernah dicat, kursi juga belum pernah dibeli. Bukan itu yang dipikirkan. Ketika datang Ramadan, senang, bagian dari iman. Marhaban ya Ramadan, ya Allah, Ramadan sebentar lagi datang ya Allah. Ya Allah, nikmatnya Ramadan, bisa tadarus, bisa tarawih, salat 5 waktu yang betul-betul terjaga. Ya, bukan mikirkan, oh ya Allah, Ramadan bentar lagi. Ya, harus punya ini. Enggak, bukan materi, bukan dunianya, tapi bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Pembahasan terakhir kita adalah ketika kita mendapatkan keluarga kita yang dalam keadaan nazak sakratul maut, maka talkinkan kalimat la ilaha illallah. Nggak usah khawatir dia mengucapkan atau tidak, tetap talkinkan aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena yang akan mengucapkan itu adalah ibadah dari manusia tadi, iman dari manusia tadi. Bisa jadi lisannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Kita kan nggak tahu Pak, kita nggak tahu ya. Tugas kita udah talkin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus adab talkin kepada orang yang dalam keadaan nazak sakratul maut, Bapak Ibu, adab talkin tidak buru-buru, bukan ngebut-ngebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ngebut-ngebut Pak ya. Satu napas, 2 kalimat tapi satu napas. La ilaha illallah, pelan-pelan. La ilaha illallah. Sebaik-baik talqin adalah dari keluarga, min ahli baitihi, dari keluarganya Pak, anaknya kah, orang tuanya kah, suaminya kah, ya, itu sebaik-baik yang mentalkinkan. Lalu yang kedua, iqra'u mautakum yasin. Iqra'u mautakum ya yasin, bacakan yasin. Jadi kalau ada yang bilang, wah nggak boleh, orang meninggal nggak boleh baca yasin, Nabi yang nyuruh Pak, iqra'u mautakum ya yasin, bacakan ya yasin. Hanya min babil akhlak, min babil adab. Ini akhlaknya Pak, adabnya ini, bacakan yasin. Ustaz mau baca surah yang lain boleh? Boleh. Artinya Nabi kepingin nyampaikan kita Bapak Ibu ya, pemahaman kita, oh nggak boleh dibacakan yasin kan bid'ah, nggak boleh. Enggak, Nabi nyuruh bacakan yasin. Yang mau bacakan Al-Baqarah, bacakan Al-Baqarah. Yang mau bacakan Ar-Rahman, bacakan Ar-Rahman. Yang mau bacakan An-Nisa, bacakan An-Nisa. Yang mau bacakan Al-Anfal, bacakan Al-Anfal. Yang mau bacakan Juz Ammah, bacakan Juz Ammah. Ya.
Nggak usah sesuatu yang nggak butuh perdebatan, jangan didebat. Yang nggak butuh ditentang, jangan ditentang. Selama itu ayat Al-Quran dibacakan kepada jenazah, biarkan, monggo, silakan. Ya. Yang nggak boleh itu, ini orang meninggal, dipoto, diupload, di selfie, Pak. Ini nggak boleh. Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal, keluarganya Pak belum dimandikan, ya silakan dipoto, boleh, tapi jangan diupload ke sosial media. Jangan sekali-kali memoto orang yang meninggal belum dimandikan lalu diupload. Yang udah dimandikan diupload aja nggak boleh. Jangan. Mungkin kebiasaan kita, Pak. Saya pernah takziah. Orang sibuk baca Yasin, baca doa, keluarga datang, sibuk foto, bahkan ada yang selfie di samping jenazah. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kalimat nanti akan membebankan jenazah? Itu jenazah berat nanti. Itu kalimat yang benar, Pak. Ketika ini fotonya diupload, tahu-tahu kan kalau udah diupload di sosial media, di TikTok kah, di Instagram kah, di Facebook kah, di mana saja, sosial media mana saja, kan dilihat orang rame, Pak. Lalu ada yang ngelihat, wajahnya kok hitam ya, wajahnya kok kayak gini ya, kok kayak gini ya, oh kayak gini ya. Maka kalimat-kalimat ini yang membebankan jenazah, Pak. Kita tidak terbebankan, tapi jenazah itu terbebankan dengan kalimat, kok dia kayak gini ya, nggak kayak, kok mati ya, kok. Kalau yang dibahas, dia senyum, dia kok bersih ya wajahnya. Kan ada orang meninggal lagi senyum, Pak, ada yang bersih, kan ada juga yang hitam, memang kulitnya udah hitam, meninggal ya hitam. Tahu-tahu ketika diupload keluar kalimat, kok lain ya, kok hitam ya, kok gini ya, kok gini ya. Akhirnya yang dibicarakan aib yang sesungguhnya itu bukan aib, tapi menjadi aib, menjadi pembicaraan. Siapa yang menanggung? Jenazahnya, al-mait, yang sudah meninggal, Pak, yang nanggung, Pak. Jadi bukan kurang-kurangin, jangan diupload. Ya. Kalau mau didokumentasikan, kalau mau diabadikan, Pak, setelah dimandikan, setelah dikapankan, nah itu mau dipoto-foto, tapi juga jangan diupload. Ya. Sebagian umat ini, sebagian kita juga ada yang mengupload, wah dia punya orang tua, dia punya keluarga meninggal di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit udah ditutupi pakai kain dari kepala sampai kaki ditutupin. Lalu dipoto, diupload, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal orang tua kami, ibunda kami, ayah kami, istri kami, suami kami, anak kami, menantu kami, tetangga kami, jemaah kami, ya. Jangan diupload foto yang dia sudah meninggal. Cari foto yang terbaik ketika dia masih hidup. Cari foto yang terbaik ketika dia masih hidup. Pernah nggak ngeliat di sosial media yang udah meninggal, yang udah ditutup pakai kain diupload? Pernah, Pak? Ya, ini nggak baik. Jangan diulangin dan jangan diupload, Ibu, Bapak. Ya. Cari foto yang terbaik. Ya. Cari foto dia yang terbaik. Kalau dia perempuan, foto yang dia berhijab, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang teman kami, saudari kami, ibu kami, nenek kami, tetangga kami. Ya. Baru diupload. Ustaz, kalau udah diupload gimana? Hapus atau simpan. Cukup jadi koleksi pribadi. Jangan bebankan, jenazah itu udah nanggung beban yang sangat besar, Bapak Ibu. Ya, orang tua kita meninggal udah menanggung beban yang sangat besar, Pak. Belum lagi beban dari anak perempuannya. Belum lagi beban dari dosa yang pernah dia buat. Beban-beban yang lain. Lalu kita tambah lagi beban dengan kita upload foto meninggalnya. Jangan. Ya, bebannya udah besar, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, coba mati dulu, Pak.
Ya, mati dulu baru kita tahu, wah ternyata bebannya besar. Dan sampaikan ke anak-anak kita, Bapak Ibu, sampaikan ke anak-anak kita. Nah, kalau Bapak meninggal jangan kau upload. Kalau mau mengucapkan innalillah, udah cukup kau cari foto Bapak yang bagus, yang baik, ya. Bukan foto yang selfie ya, Pak. Bukan foto yang artinya foto yang bagus itu auratnya tertutup. Ya. Jadi orang tidak memberikan interpretasi yang negatif, tidak memberikan penafsiran penilaian yang negatif ketika melihat sesuatu yang janggal. Iqra'u mautakum Yasin, bacakan Yasin. Ya. Ya, mau nambah 3 hari silakan, 7 hari silakan, 40 hari silakan, setahun silakan. Ya, nggak ada masalah, Pak, silakan. Yang jadi masalah itu kalau kita menganggap ini wajib. Yang jadi masalah kalau kita menganggap yasinan itu wajib, itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita meyakini, nah ini kan al-'adatu muhakamah. Dalam kaidah usul fiqh terdapat dalam kaidah usul fiqh terdapat kaidah al-'adatu muhakamah, kebiasaan akhirnya punya hukum. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah, ketika ada yang meninggal, saya tanya ke Pak Haji Acang nih, Pak Haji Acang, ketika ada orang meninggal malam pertama yasinan nggak? Yasinan. Ada nasi kotak atau kue? Kue. Malam kedua kue. Malam ketiga makan. Malam ketujuh makan. Malam 40 makan. Malam ke-100 makan. Haul 1000 makan. Ketika kita setiap yang meninggal 3 hari makan, 7 hari makan, kita yakini itu makan, itulah bid'ah, itulah dosa. Jadi udah jangan diyakini harus makan, niatkan aja sedekah. Saya buat ini sedekah. Tapi ketika kita menanamkan, wah ini kan harus 3 hari harus ada nasi, ada makan nih. Sampai tetangga yang sebelah nyiapkan ini, tetangga sebelah nyiapkan ini, akhirnya membuat orang repot, kita juga terbebanin. Itu yang nggak boleh, Bapak Ibu. Itu yang nggak boleh. Itu yang bid'ah, Pak. Ya. Jadi nggak salah kalau orang bilang ada bid'ah, nggak salah. Kenapa itu bid'ah? Ketika kita yakinin 3 hari makan, 7 hari makan, 40 hari makan, 100 hari makan, ya. Apalagi sampai ngutang-ngutang, itu nggak boleh. Lakinu mautakum Yasin, bacakan Yasin, Pak. Nanti 3 hari mau baca Yasin silahkan, nggak masalah. 7 hari mau baca Yasin silahkan, 40 hari mau baca Yasin silahkan. Ya. Dan sebaik-baik al-qari, sebaik-baik yang membaca min ahli baitihi, keluarganya ikut baca. Bukan pengurus masjid, bukan jemaah masjid, Pak. Baik, tapi sebaik-baiknya adalah keluarga ikut baca. Ya. Keluarganya ikut baca. Bapak Ibu, ketika kita sudah berada di alam kubur, Pak, ya, satu persatu pergi. Ya. Sampai orang terakhir yang pergi, Pak, 3-7 langkah ninggalkan kita, itu malaikat datang bertanya. Malaikat ini bertanya, Pak. Yang pertama kali ditanya itu bukan marrobuka, Pak. Ini pertanyaan kedua, marrobuka, man nabiyuka, aina kiblatuka, man ikhwanuka. Ya. Maja kita buka. Tapi yang pertama kali ditanya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, Pak. Yang pertama kali akan ditanya itu, Pak, salat, Pak. Salat kita yang ditanya. Yang dinilai itu salat kita, Pak. Ketika salat itu baik, itu nggak ada lagi pertanyaan marrabbuka, man nabiyuka, nggak ada pertanyaan itu, Pak. Lewat. Ketika salat kita baik, nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seolah-olah Allah meragukan keimanan kita. Enggak. Ini pentingnya sholat. Besok kita Isra Mi'raj. Yang dibahas apa Isra Mi'raj?
Sholat. Tiap tahun Isra Mi'raj, tiap tahun Isra Mi'raj. Seharusnya kalau setiap tahun Isra Mi'raj, Pak, sholat kita 5 waktu itu terjaga, Bapak Ibu. Ya. Kan nggak bosan-bosan tiap tahun Isra Mi'raj, masjid, musola, surau Isra Mi'raj, sekolah Isra Mi'raj, mana lagi, Pak? Kantor Isra Mi'raj. Ya. Di mana-mana Isra Mi'raj, seharusnya sholat kita udah baik. Usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya yang paling banyak dosa di antara kita, Bapak Ibu. Nanti yang pertama akan dinilai oleh Allah, pertama yang akan dilihat oleh Allah adalah sholat kita, Pak. Sholat ini yang menggugurkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Sholat ini yang menggugurkan ditimbangnya catatan-catatan kita. Enggak, Allah udah nggak mandang lagi mana catatan baik, mana catatan tidak baik. Allah udah nggak mandang, Pak. Kenapa? Sholatnya baik. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita pelajari, Pak Ibu, ketika Nabi dalam keadaan naza, sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi kan mengingatkan kita. Sebelum Nabi menyebut ummati, 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 umatku, 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 Nabi mengingatkan kita, Pak, hafizus shalah, hafizus shalah. Hei, kalian jaga salat, jaga salat, jaga salat, jaga salat. Dalam kitab Al-Kasbu, Bapak Ibu, kenapa Allah itu memberikan kepada Nabi Muhammad secara langsung sholat pertama kali 50 kali sholat, Pak? Itu kan berat, Pak. 50 kali sholat, Pak. Kenapa? Karena Allah nggak mau kita sedikit pun lalai dari Allah. Jadi Allah nggak mau kita sedikit pun lalai dari Allah. Makanya pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kita 50 kali, Pak, 50 kali, 50 waktu sholat. Bapak bisa bayangkan kita 24 jam, Pak. 24 jam berarti setiap berapa menit sholat? Setiap 22,5 menit sholat. Setiap 22,5 menit sholat, ya. Ibu baru mau mandi, baru megang gayung, toto azan. Baru selesai mandi, baru mau pakai baju, azan lagi. Ya, bapak malam baru goda istri, wah, hujan, dingin, azan. Belum selesai, Pak, tahu-tahu Allahu Akbar, Allah, azan. Nabi, ya, Nabi tahu itu berat untuk umatku, kata Nabi, berat. Ya, kita wajib bersyukur dengan Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu. Kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Yang ngasih saran kepada Nabi Muhammad siapa? Nabi Musa. Muhammad, umatmu nggak sanggup tuh 50. Jangankan 50, 20 aja nggak sanggup. Datang kepada Allah, turun lagi, Pak. Jumpa Nabi Musa lagi. Berapa dapat keringanan? 20. Nggak sanggup umatmu. Nggak sanggup, minta lagi. Dapat kekurangan 10, Pak. Berapa dapat kekurangan dari Allah? 10. Nggak sanggup umatmu, nggak sanggup. Minta lagi. Terakhir 5. Berapa? 5. Umatmu nggak sanggup, Muhammad. Yakinlah umatmu nggak sanggup. Ya. Umatmu nggak sanggup 5 itu, Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad apa? Aku yakin umatku sanggup, ya Musa. Ya. Ternyata kan perkataan Nabi Musa benar, Pak. Benar atau salah, Pak? Nabi Musa bilang umatmu juga nggak sanggup yang 5 itu, ya Muhammad. Benar nggak, Pak? Hah? Benar nggak? Kan ada sebagian dari umat ini yang hanya 2, 3, 4. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Selama dia mau sholat, alhamdulillah. Tapi kan pernyataan Nabi Musa benar. Sebagian kita berat untuk 5 kali sholat, Pak. Ya. Usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya yang banyak dosa. Makanya kita wajib berterima kasih kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad nggak dijegat Nabi Musa, Pak, bukan ujub-ujub ketemu, enggak, Pak. Nabi Musa minta kepada Allah untuk dipertemukan, untuk mendatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun. Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha mau turun ke bumi, Pak. Itu Nabi Musa jeget Nabi Muhammad. Ya Muhammad, man anta, siapa engkau? Ana Musa kalimullah.
Aku Musa kalimullah, yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Wa ma baluka ya kalimallah, ada apa gerangan wahai engkau Musa yang bisa ngomong langsung kepada Allah? Ya Muhammad, aku tahu engkau baru menerima amanah salat 50 kali untuk umatmu, dan umatmu enggak sanggup ya Muhammad. Itu kalau Nabi Musa enggak jeget Nabi Muhammad, Pak. Enggak tahu, Pak. 50 kali salat kita, Pak. Yang 5 kali aja masjid penuhnya hanya hari Jumat. Yang 5 kali aja masjid penuhnya kalau Ramadan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sampai hari keberapa, Pak? Sampai hari keberapa, Bu? Kecuali Al-Uswah. Penuh 30 Ramadan, 30 hari Ramadan penuh. Iya, Pak, sajadahnya penuh. Jemaahnya rame juga. Kalau udah Lailatul Qadar, i'tikaf 10 hari terakhir, Al-Uswah ini jadi ikonnya Provinsi Kepulauan Riau. Rame ya. Habis Ramadan, Pak, padahal penilaian Ramadan yang diterima Allah itu bukan ketika Ramadan, penilaiannya kapan? Mulai dari 1 Syawal. Coba lihat kalau udah takbiran 1 Syawal, subuhnya penuh atau tidak? Bisa dihitung, Pak. Kenapa ibu-ibu udah capek mana silau, capek dingin ketupat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, nggak usah bosan-bosan jaga sholat, nggak usah bosan-bosan sholat, nggak usah bosan-bosan jaga sholat, dan sebisa kita sholat. Dan jangan rendahkan orang yang sholatnya biasa-biasa, Pak. Ada orang yang nggak pernah ke masjid atau ke masjid, kok masjid kita berubah ya, kok aura masjid kita berubah ya. Udah, nggak usah ngomong kayak gitu. Bisa jadi sholatnya orang yang suka bermaksiat lebih bernilai daripada sholat kita sebagai ahlul masjid. Nggak usah nilai orang, wah dia pakaian sholatnya kalau kayak gitu, nggak usah nilai itu, Bapak Ibu. Dia mau sholat aja alhamdulillah, dia mau ke masjid saja alhamdulillah, nggak usah disalahkan. Orang mau sholat aja itu udah hidayah, Bapak Ibu, alhamdulillah, Pak. Yang mau ke masjid aja itu hidayah, alhamdulillah. Apapun warnanya, apapun pakaiannya, bagaimanapun bentuk pakaiannya, mau dia pakai jubah, pakai sarung, pakai kemeja, pakai baju muslim, mau dia pakai celana lepis, mau dia pakai training, mau dia pakai baju kerja, mau dia pakai baju yang mungkin udah lusuh, nggak usah nilai itu, karena Allah nggak nilai itu, Pak. Allah nggak nilai itu. Yang dinilai Allah kan hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak nilai bentuk kita, Allah nggak nilai pakaian kita, rupa kita. Yang Allah nilai apa? Hati kita. Jadi jangan rendahkan orang. Bisa jadi orang yang menurut kita pakaiannya biasa-biasa saja lebih baik daripada yang pakai jubah, Pak. Lebih baik daripada yang pakaiannya rapi. Dan Bapak Ibu, saya sering sampaikan ke teman-teman yang ngojek di pelabuhan, teman-teman porter di pelabuhan, nggak usah malu dengan pakaian kita kepada Allah. Mas, kalau pakaian saya kotor gimana? Selama tidak najis, sholat. Selama tidak kena najis, sholat. Bisa jadi yang dia nukang debu-debu yang lengket di bajunya, Pak, ketika dia pakai sholat, ini debu-debu jadi saksi di hadapan Allah, Bapak Ibu. Jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu bisa jadi mukena yang dipakai, mukena masjid yang dipakai ada debu, itu jadi saksi di hadapan Allah. Tapi ya pengurus masjid jangan juga, kalau gitu nggak usah dicuci lah, biar berdebu aja, biar jadi saksi di hadapan Allah. Enggak, bersih itu lebih baik. Artinya Bapak Ibu, jom yuk sama-sama kita, Pak, niatkan diri kita, Pak. Ini kita udah nggak tahu berapa kali Isra Mi'raj, Pak. Niatkan diri kita, yuk kita jaga sholat sekuat kita jaga sholat. Terlambat lebih baik daripada ditinggalkan. Sholat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya.
Ustaz, jadi kalau gitu boleh hanya 2 kali sholat? Tidak gitu juga interpretasinya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita balik mindset kita, ketika kita bisa sholat 5 waktu, kenapa harus 2? Ketika kita bisa sempurna, kenapa tidak mau sempurna? Ya. Dan bagi mereka yang baru mau sholat sekali, kasih penilaian yang baik. Jangan dihina, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan direndahkan. Alhamdulillah dia mau sholat, alhamdulillah dia mau ke masjid, alhamdulillah dia mau wudhu, walaupun sholatnya masih ngikut-ngikut, walaupun sehariannya sekali. Alhamdulillah. Kan orang Indonesia ini suka bilang, ya, untung jatuh nggak berdarah. Ya, jatuh ya iya, tapi untung nggak berdarah. Ya. Ada polisi, ada razia ya? Iya, nggak bawa SIM, untung nggak kena razia. Kan orang kita banyak untungnya, Pak. Ya, ini orang Indonesia, ya, Bapak Ibu. Iqra'u ma taqum Yasin. Bacakan Yasin. Dan yang pertama kali, Pak, yang akan dinilai oleh Allah dari kita bukan harta kita, bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan puasa kita, bukan infak sodako kita, bukan bacaan Quran kita, Pak. Pertama kali yang Allah lihat dari kita apa, Pak? Sholat kita. Jom jaga sholat. Dan doa Nabi, Pak, setiap Nabi Muhammad sujud terakhir kan, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Apa makna selamat ini, Pak? Imam Hakim mengatakan makna dari doa Nabi Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, agar umatku bisa menjaga sholat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini mic-nya, Pak. Ada. Singkat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disolatkan kadang-kadang memberikan pernyataan kepada jemaah. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa al-mahfud adalah ahli ibadah? Baik. Nah itu kira-kira seperti apa? Apakah ada dasar hukumnya atau hanya untuk mempertegas saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imdahu mautakum. Bicarakan yang baik-baik dari jenazah kalian. Bicarakan yang baik-baik dari jenazah kalian. Ya. Kebaikannya dipuji. Apakah salah kalau kita bilang Bapak Ibu kita bersaksi ya kalau almarhumah ini adalah hamba Allah, orang yang saleh, yang saleha, yang baik, saksi. Ya. Boleh, Pak, dan itu tuntunannya ada, hadisnya ada. Nabi Muhammad sering bilang kepada para sahabat yang meninggal, innahu minas salihin, inna min ahlil jannah, dia dari orang yang saleh, dia adalah dari penghuni surga. Kita boleh, ya. Ustaz, tapi dia kan nggak baik, dia suka ngerumpi, dia suka ngibah. Buang itu. Dari sisi ketidakbaikannya pasti ada kebaikan yang dia miliki, walau kadang misla zarah, walaupun sebesar biji zarah. Itu yang dipandang, Bapak Ibu. Masalahnya kita kan kalau menilai orang sukanya yang negatif-negatif, Pak. Ada satu kebaikan itu yang dinilai, Pak. Ya, Ustaz, saya nggak kenal, saya pas numpang sholat, apakah saya harus bersaksi dia baik? Iya, kita bersaksi dia orang baik. Kenapa? Banyak yang nyolatkan. Dipandang kebaikannya, jangan dipandang yang tidak baik. Dan biasakan Bapak Ibu sampaikan itu. Bapak Ibu bersaksi, kita bersaksi ya bahwasanya almarhum ini orang baik. Apalagi kalau dia tetangga kita, Pak. Ya. Enggak lah Ustaz, dia dulu jadi anggota dewan, udah jadi pelitnya minta ampun. Jangan. Ya. Udah pandang yang baik. Ya, ada lagi pertanyaan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah ini waktunya nih? Apakah orang meninggal, orang tua yang meninggal bisa dapat azab dari anaknya? Bisa, Pak. Bisa.
Orang tua bisa mendapatkan amal jariah dari anaknya, orang tua juga bisa mendapatkan dosa jariah dari anaknya. Ketika orang tua tidak pernah dia menjaga, menasihati, mendidik anaknya dengan kebaikan, mana yang hak, mana yang batil, dia nggak pernah, Pak. Terus anaknya berbuat dosa terus sampai dia meninggal, yang dia tabung, yang dia terima apa? Dosa-dosa dari setiap maksiat yang dikerjakan oleh anaknya. Dia terima itu, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, anak kita bisa menempatkan kita di dalam surga, dan anak kita juga bisa menggiring kita untuk masuk ke dalam neraka. Kasihan orang tua kita, Pak. Insya Allah kita bahas minggu depan, Pak. Waktunya udah habis. Ini PR saya, ya. Insya Allah kita bahas apakah orang tua bisa menerima dosa, mendapatkan dosa dari anaknya dan mendapatkan pahala dari anaknya. Lalu apakah Ramadan orang meninggal masuk surga? Bisa melihat keluarga di dunia. Apakah? Orang yang meninggal bisa melihat keadaan keluarganya. Apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat keadaan keluarganya di dunia? Insya Allah minggu depan kita jawab. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan Allah istiqomahkan kita dan kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.